Saat semua menjauh, bisa jadi hidupmu sedang diarahkan. Pernahkah kamu merasakan satu masa dalam hidup, ketika orang-orang yang dulu begitu dekat perlahan mulai menjauh? Telepon yang dulu selalu berbunyi kini menjadi sunyi. Pesan yang biasanya dibalas dengan hangat kini hanya dibaca, bahkan terkadang diabaikan. Tempat yang dulu terasa seperti rumah kini terasa asing. Orang-orang yang dulu selalu mengatakan akan ada untukmu, perlahan menghilang tanpa banyak penjelasan. Pada saat seperti itu, hati manusia hampir selalu bertanya, apa salahku? Namun, para leluhur sejak dahulu mengajarkan satu kebijaksanaan yang sederhana. Jangan terlalu cepat menganggap setiap kehilangan sebagai hukuman, sebab tidak semua yang pergi adalah musibah, tidak semua yang menjauh adalah penolakan. Ada kalanya hidup sedang membersihkan jalanmu, agar kamu tidak terus berjalan menuju arah yang salah. Dalam kehidupan, alam memiliki cara yang lembut untuk mengubah seseorang. Ia tidak selalu datang dengan suara petir. Terkadang perubahan terbesar justru hadir melalui kesunyian. Kesunyian memang tidak nyaman. Ia memaksamu bertemu dengan dirimu sendiri. Ia membuatmu mendengar suara-suara yang selama ini tenggelam oleh keramaian. Disitulah pelajaran pertama dimulai. Karena selama hidup terlalu ramai, seringkali kita lupa mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita sibuk mengejar pengakuan, sibuk menyenangkan semua orang, sibuk mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah lama kehilangan ketulusan. Lalu alam mulai bekerja, satu persatu orang pergi, satu persatu pintu tertutup. Bukan karena hidup membencimu, tetapi karena hidup sedang berkata, sekarang saatnya kamu berjalan dengan kakimu sendiri. Leluhur percaya bahwa pohon yang kuat bukanlah pohon yang selalu dilindungi dari angin. Justru pohon yang mampu bertahan adalah pohon yang telah berkali-kali diterpa badai. Begitu pula manusia. Ketika semua orang selalu ada, kita sering bergantung kepada mereka. Tetapi ketika semua menjauh, kita dipaksa menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Dan ternyata kekuatan itu memang selalu ada, hanya saja belum pernah digunakan. Coba ingat kembali perjalanan hidupmu. Bukankah banyak keputusan terbaik justru lahir saat kamu sedang sendirian? Bukankah banyak perubahan besar dimulai ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain dirimu sendiri? Maka jangan takut jika hari ini hidup terasa sepi. Kesepian bukan selalu tanda bahwa kamu ditinggalkan. Bisa jadi, itu adalah ruang yang sedang dipersiapkan, agar sesuatu yang lebih baik dapat masuk. Karena wadah yang penuh tidak akan mampu menerima isi yang baru. Leluhur mengingatkan bahwa manusia sering menangisi daun yang gugur, padahal akar sedang bekerja menumbuhkan tunas baru. Masalahnya, manusia lebih mudah melihat kehilangan daripada pertumbuhan. Padahal pertumbuhan memang tidak selalu terlihat. Ia terjadi perlahan, diam, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan. Tetapi hasilnya akan mengubah seluruh kehidupan. Ada pula orang yang menjauh bukan karena membencimu, melainkan karena perjalanan kalian memang sudah berbeda. Tidak semua orang ditakdirkan berjalan sampai akhir bersama kita. Ada yang hanya hadir untuk mengajarkan satu pelajaran. Ada yang datang untuk menguatkan. Ada pula yang hadir agar kita belajar melepaskan. Jika semua dipaksakan tetap tinggal, maka perjalananmu justru akan semakin berat. Leluhur selalu mengingatkan agar jangan menggenggam sesuatu terlalu erat, karena yang memang menjadi bagian hidupmu tidak akan hilang hanya karena waktu. Sebaliknya, yang bukan milikmu akan tetap pergi meski sekuat apapun kamu mempertahankannya. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah bentuk kebijaksanaan. Itu adalah tanda bahwa kamu mulai percaya pada jalan hidup yang telah digariskan Tuhan. Saat semua menjauh, mungkin kamu merasa tidak berharga, namun nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh banyaknya orang yang bertahan di sisimu. Emas tetaplah emas meskipun berada sendirian di dasar bumi. Ia tidak kehilangan nilainya hanya karena tidak ada yang melihat. Begitu pula dirimu. Harga dirimu tidak berubah hanya karena orang lain gagal menghargainya. Jangan mengecilkan dirimu demi diterima. Jangan mengubah prinsip hanya agar disukai. Karena orang yang tepat akan menghargaimu tanpa kamu harus kehilangan jati dirimu. Seringkali hidup memisahkanmu dari lingkungan yang salah sebelum mempertemukanmu dengan lingkungan yang tepat. Kalau hari ini kamu kehilangan banyak teman, jangan buru-buru menganggap itu akhir. Bisa jadi hidup sedang memilihkan teman yang lebih tulus. Kalau hari ini pekerjaanmu berubah, mungkin hidup sedang membuka pintu yang lebih sesuai dengan kemampuanmu. Kalau hari ini hubunganmu berakhir, mungkin Tuhan sedang melindungimu dari luka yang lebih besar di masa depan. Kita memang tidak selalu mengerti alasan sebuah peristiwa saat itu juga. Tetapi ketika waktu berlalu barulah kita berkata, oh, ternyata semua itu memang harus terjadi. Itulah sebabnya para leluhur mengajarkan kesabaran.
Bukan karena sabar membuat masalah hilang seketika, melainkan karena sabar membuat hati tetap jernih saat badai belum selesai. Hati yang jernih akan melihat jalan, hati yang panik hanya melihat ketakutan. Maka ketika hidup terasa kosong, jangan buru-buru mengisinya dengan hal-hal yang salah. Gunakan waktu itu untuk memperbaiki dirimu, belajar, berdoa, merenung, membantu sesama, merawat kesehatan, menghormati orang tua, dan memperkuat hubunganmu dengan Tuhan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Leluhur berkata bahwa sungai tidak pernah terburu-buru menuju laut, namun ia tidak pernah berhenti mengalir. Begitu pula kehidupan, tidak perlu iri melihat orang lain yang tampak lebih cepat berhasil. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Yang terpenting adalah tetap melangkah, sedikit demi sedikit, hari demi hari, karena langkah kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawa seseorang jauh lebih maju daripada langkah besar yang hanya dilakukan sekali. Jika hari ini kamu sedang ditinggalkan, jangan balas dengan kebencian. Doakan yang pergi, maafkan yang menyakiti, lepaskan yang memang ingin pergi, dan rawat mereka yang masih memilih bertahan. Energi yang kamu habiskan untuk membenci hanya akan menghambat perjalananmu sendiri. Sebaliknya, hati yang ikhlas akan terasa lebih ringan, dan orang yang ringan hatinya akan lebih mudah melihat peluang yang selama ini tertutup oleh rasa kecewa. Ingatlah, tidak semua pintu yang tertutup adalah kegagalan. Ada pintu yang ditutup agar kamu tidak masuk ke tempat yang salah. Ada orang yang dijauhkan agar kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Ada kesendirian yang diberikan agar kamu menemukan kekuatan yang selama ini tertidur. Mungkin hari ini kamu belum memahami semuanya. Tidak apa-apa, teruslah berjalan, teruslah menjadi pribadi yang baik, teruslah menjaga hati. Karena hidup memiliki waktu yang tepat untuk menjelaskan alasan di balik setiap perpisahan. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tersenyum sambil berkata, untung saja semua itu terjadi. Karena jika mereka tidak pergi, mungkin kamu tidak akan bertumbuh. Jika jalan itu tidak tertutup, mungkin kamu tidak akan menemukan jalan yang lebih baik. Jika hidup tidak membuatmu berhenti sejenak, mungkin kamu akan terus berlari ke arah yang salah. Jadi bila saat ini kamu merasa sendirian, jangan langsung menganggap hidup sedang meninggalkanmu. Bisa jadi hidup sedang menggandengmu menuju tempat yang belum pernah kamu bayangkan. Tetaplah percaya, tetaplah rendah hati, tetaplah berbuat baik meski tidak selalu dihargai. Karena pada akhirnya, yang menentukan arah hidupmu bukanlah siapa yang memilih pergi, melainkan siapa dirimu setelah semua itu terjadi. Semoga setiap langkahmu selalu dipenuhi ketenangan, diberi kekuatan untuk menerima setiap perubahan, dan dianugerahi kebijaksanaan untuk memahami bahwa di balik setiap perpisahan, seringkali tersembunyi awal dari perjalanan yang jauh lebih baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Jika pesan ini menyentuh hatimu, simpanlah sebagai pengingat bahwa tidak semua kehilangan adalah akhir. Terkadang, itulah cara kehidupan membuka jalan baru yang lebih selaras.